Demi menikahi pelakor suamiku tega membuangku ke di luar negeri. Tidak akan kubiarkan mereka menikah. Kuhancurkan hidup mereka dengan melihat kesuksesanku sebagai pemilik perusahaan parfum Paris termewah. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Gladys duduk di beranda rumah mereka di Jakarta, menikmati semilir angin senja yang membawa aroma mawar dari taman. Di tangannya tergenggam cangkir teh hangat. Namun pikirannya melayang jauh, seperti asap tipis yang menari di udara. 8 tahun sudah ia berbagi hidup dengan Jean-Pierre. 8 tahun yang terasa seperti mimpi indah yang kini mulai menunjukkan keretakan. Jean-Pierre, pria berdarah campuran Indonesia-Prancis yang berhasil mencuri hatinya sejak pertemuan pertama mereka di sebuah pameran seni. Tatapannya yang hangat, senyumnya yang menawan, dan aksen Prancisnya yang kental membuatnya berbeda dari pria lain yang pernah ia kenal. Mereka membangun cinta di tengah kesibukan Jakarta, saling mendukung impian masing-masing. Gladys dengan butik batiknya yang mulai dikenal, dan Jean-Pierre dengan karirnya di perusahaan multinasional Prancis. Gladys menghela napas. Beberapa bulan terakhir, Jean-Pierre berubah. Ia menjadi lebih sering bepergian dinas keluar kota, bahkan ke luar negeri. Komunikasinya menjadi lebih singkat. Tatapannya seringkali kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Setiap kali Gladys mencoba bertanya, Jean-Pierre selalu mengelak dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Namun, naluri seorang istri tidak pernah salah. Ada sesuatu yang disembunyikan Jean-Pierre. Sebuah ganjalan yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Gladys mencoba menepis pikiran buruk itu. Ia percaya pada cinta mereka, pada janji yang pernah mereka ucapkan di altar pernikahan. Malam itu, Jean-Pierre pulang larut. Gladys sudah tertidur di sofa ruang keluarga, menunggunya. Lelaki itu tampak terkejut melihatnya. Ada raut bersalah di wajahnya yang berusaha ia sembunyikan. "Gladys, kenapa belum tidur?" tanyanya lembut. Namun tidak seperti biasanya, tidak ada kehangatan dalam sentuhannya. "Menunggumu," jawab Gladys singkat, berusaha menyembunyikan kekecewaan. Mereka naik ke kamar tidur dalam diam yang canggung. Gladys merasakan jarak yang menganga di antara mereka, sebuah jurang tak kasat mata yang semakin hari semakin lebar. Ia mencoba memulai percakapan, menanyakan tentang perjalanannya, namun jawaban Jean-Pierre hanya berupa gumaman singkat. Sebelum tidur, Jean-Pierre menerima sebuah panggilan telepon. Gladys mendengar samar-samar suara perempuan di ujung sana, tertawa kecil. Jean-Pierre menjauh, berbicara dengan suara pelan yang tidak bisa ia dengar. Hatinya mencelos. Kecurigaannya semakin menguat. Malam itu, Gladys tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi pertanyaan dan kekhawatiran. Aroma mawar dari taman yang biasanya menenangkan, malam ini terasa menyesakkan. Ia merasakan ada badai yang akan datang, mengancam menghancurkan kebahagiaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Tanpa ia sadari, air mata menetes membasahi pipinya. Firasat buruk itu semakin kuat mencengkeram hatinya. Ada rahasia kelam yang disembunyikan Jean-Pierre, dan Gladys takut rahasia itu akan menghancurkan segalanya. Pagi itu menyambut Gladys dengan keheningan yang menyesakkan. Jean-Pierre, yang biasanya sudah bangun dan menyiapkan kopi, tidak terlihat di sisi ranjang. Tempat di sebelahnya terasa dingin, seolah kehangatan tubuhnya telah lama menguap. Gladys bangkit dengan perasaan gamang, hatinya masih dibayangi percakapan singkat dan dingin mereka semalam. Di atas nakas kayu di samping tempat tidurnya, sebuah amplop putih polos menarik perhatiannya. Tidak ada nama pengirim, hanya namanya tertulis di bagian depan dengan gaya tulisan tangan yang asing namun terasa janggal. Insting Gladys berbisik ada sesuatu yang tidak beres. Dengan jari-jari yang sedikit bergetar, ia meraih amplop itu.
Kertas di dalamnya terasa halus dan beraroma parfum samar yang tidak dikenalnya. Surat itu tertulis dalam bahasa Prancis, bahasa yang Jean-Pierre kuasai dengan fasih namun jarang ia gunakan dalam komunikasi sehari-hari mereka. Gladys hanya memahami beberapa frasa romantis yang pernah Jean-Pierre ajarkan dulu, seperti Mon Amour dan Je t'aime. Namun, ada kata-kata lain yang membuatnya mengerutkan kening. Notre mariage, bientôt, Paris. Pernikahan kita. Segera, Paris. Perasaan cemas Gladys semakin menjadi-jadi. Ia bergegas mengambil ponselnya dan membuka aplikasi penerjemah. Dengan hati berdebar kencang, ia memindai baris demi baris tulisan tangan itu. Setiap kata yang diterjemahkan menghantamnya seperti pukulan telak. Surat itu ternyata adalah ungkapan cinta yang penuh kerinduan dari seorang wanita bernama Sophie untuk Jean-Pierre. Sophie menulis tentang betapa ia merindukan Jean-Pierre, menghitung hari hingga pertemuan mereka berikutnya di Paris, dan yang paling menghancurkan, menyebutkan tentang rencana pernikahan mereka yang akan segera dilaksanakan di kota romantis itu. Ada detail-detail intim yang membuat perut Gladys terasa mual. Deskripsi tentang sentuhan dan ciuman yang seharusnya hanya menjadi miliknya. Napas Gladys tercekat. Jantungnya berdegup kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata, begitu terperinci, hingga ia merasa seperti tertimpa runtuhan bangunan. Selama ini, senyum Jean-Pierre, perhatiannya yang berkurang, perjalanan dinasnya yang semakin sering semuanya terjawab dalam surat ini. Ia telah dibohongi, dikhianati oleh orang yang paling ia cintai, oleh pria yang telah berjanji untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Air mata yang semalam hanya berupa tetesan kini mengalir deras, membasahi pipinya tanpa bisa ia kendalikan. Ia merasa seperti orang bodoh, seorang istri yang terlalu percaya, terlalu naif untuk melihat kebohongan yang terjalin di sekitarnya. Bagaimana bisa ia tidak menyadari perubahan sekecil apapun? Apakah ia begitu buta oleh cinta hingga mengabaikan semua sinyal peringatan? Rasa sakit yang luar biasa bercampur dengan amarah yang membakar. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, berniat untuk menelepon Jean-Pierre saat itu juga, meluapkan semua kepedihan dan kemarahannya dalam luapan kata-kata yang menyakitkan. Namun, sebelum ia sempat menekan nomor suaminya, sebuah pikiran dingin menyelinap masuk ke benaknya. Kemarahan sesaat tidak akan memberikan kepuasan yang sejati. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang akan membekas lebih dalam. Siang harinya, pintu rumah terbuka dan Jean-Pierre masuk dengan wajah kusut dan mata sembab. Ia tampak terkejut melihat Gladys duduk tegak di ruang tamu, dengan surat Sophie terbuka di pangkuannya. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Ekspresi wajah Gladys yang dingin dan tatapannya yang tajam sudah cukup untuk membuatnya tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Gladys. Jean-Pierre memulai dengan suara lirih, mencoba mendekat dan meraih tangannya. Gladys menarik tangannya dengan gerakan tiba-tiba, menolak sentuhannya seolah sentuhan itu adalah racun. "Jangan sentuh aku," desisnya, suaranya bergetar menahan amarah yang mendidih di dalam dirinya. "Jelaskan, katamu? Apa lagi yang perlu dijelaskan, Jean-Pierre? Surat ini sudah menjelaskan semuanya. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Bagaimana bisa kau merencanakan pernikahan dengan wanita lain di saat kau masih berstatus suamiku?" Jean-Pierre menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Gladys yang kini memancarkan luka yang dalam dan kemarahan yang membara. Dengan suara rendah, ia mengakui perselingkuhannya dengan Sophie, seorang wanita yang bekerja bersamanya di kantor cabang Paris. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka dimulai secara tidak sengaja, namun kemudian berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Ia bahkan berani mengatakan bahwa Sophie membuatnya bahagia dengan cara yang tidak pernah ia rasakan bersamanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Jean-Pierre terasa seperti tusukan belati di jantung Gladys. Ia tidak menyangka pria yang pernah menjadi dunianya, tempat ia berlindung dan berbagi mimpi, tega menghancurkan kepercayaannya dengan cara yang begitu kejam. Ia merasa seluruh fondasi kehidupannya runtuh dalam sekejap. "Lalu, aku?" tanya Gladys dengan suara tercekat.
Air matanya kembali mengalir tanpa bisa ia tahan. Bagaimana dengan semua yang telah kita bangun bersama? 8 tahun pernikahan, suka dan duka yang kita lalui? Apakah itu tidak berarti apa-apa bagimu? Jean-Pierre terdiam, tampak menyesal namun juga terlihat begitu terikat dengan keputusannya. Aku tahu ini menyakitkan, Gladys. Sangat menyakitkan. Tapi aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku ingin bersama Sophie. Aku mencintainya. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam kepala Gladys. Cinta. Sebuah kata yang kini terasa begitu hampa dan penuh kepalsuan di bibir Jean-Pierre. Ia telah memilih. Ia telah memutuskan untuk menghapus dirinya dari hidupnya dan menggantikannya dengan wanita lain. Tiba-tiba, ingatan tentang percakapan mereka bertahun-tahun lalu melintas di benak Gladys. Ia pernah mengungkapkan mimpinya untuk suatu hari nanti tinggal di Paris, kota yang selalu mempesonanya dengan keindahan dan keanggunannya. Jean-Pierre selalu mendukung mimpinya itu, meskipun mereka belum pernah merencanakan kepindahan ke sana. Sebuah ide yang awalnya terasa gila, namun semakin lama semakin jelas dan menarik, mulai terbentuk di benak Gladys. Balas dendam yang sederhana tidak akan cukup. Ia ingin sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat Jean-Pierre menyesali keputusannya seumur hidup. Baiklah, Jean-Pierre, kata Gladys dengan suara yang kini terdengar lebih tenang, meskipun ada bara api dingin yang menyala di balik tatapannya. Jika hatimu sudah memilih Sophie, aku tidak bisa memaksamu untuk tetap tinggal. Pergilah ke Paris. Nikahi dia. Berbahagialah. Jean-Pierre tampak terkejut dengan ketenangan Gladys. Ia mungkin mengharapkan ledakan amarah, tangisan histeris, atau permohonan untuk tetap tinggal. Reaksi Gladys yang dingin dan terkendali justru membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi, Gladys, aku juga akan pergi ke Paris. Potong Gladys dengan senyum sinis yang baru pertama kali dilihat Jean-Pierre. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan tekad yang membaja. Kau benar. Aku selalu bermimpi untuk tinggal di sana. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan mimpiku. Jean-Pierre mengerutkan kening, kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Apa maksudmu, Gladys? Maksudku, jawab Gladys dengan tatapan yang menusuk. Aku tidak akan membiarkan kalian menikmati kebahagiaan kalian dengan tenang. Aku akan membangun hidupku sendiri di Paris. Aku akan menjadi seseorang yang akan kalian sesali telah kalian lepaskan. Kalian akan melihatku sukses. Jean-Pierre. Sangat sukses. Dan kesuksesanku itu akan menjadi hukuman terberat bagi kalian berdua. Titik pemicu telah sepenuhnya terjadi. Pengkhianatan Jean-Pierre yang terungkap melalui surat Sophie telah menghancurkan hati Gladys, namun juga membangkitkan tekad yang kuat untuk membalas dendam dengan cara yang paling elegan dan efektif, melalui kesuksesannya sendiri. Perjalanan ke Paris yang dulu hanyalah sebuah mimpi, kini telah bertransformasi menjadi misi untuk menghancurkan kebahagiaan mantan suaminya dan wanita yang telah merebutnya. Beberapa minggu setelah kepergiannya dari Jakarta, Gladys menjejakkan kaki di Bandara Charles de Gaulle. Udara Paris di awal musim gugur terasa dingin dan menusuk tulang. Jauh berbeda dengan kehangatan tropis Jakarta yang telah menjadi bagian dari dirinya selama bertahun-tahun. Aroma khas Paris menyeruak begitu ia keluar dari bandara. Campuran unik antara asap knalpot yang samar, wangi kroasang dan roti bakar dari boulangerie terdekat, dan sentuhan halus parfum mahal yang dibawa oleh orang-orang yang berlalu lalang. Namun, bagi Gladys, tidak ada romansa atau keindahan dalam aroma ini. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan ketidakpastian. Uang perpisahan yang diberikan Jean-Pierre terasa seperti bara api di sakunya. Ia menyimpan rapat-rapat lembaran euro itu, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyentuhnya kecuali keadaan benar-benar memaksa. Menerima uang dari pria yang telah menghancurkan hatinya terasa seperti menerima pengakuan atas kekalahannya. Sesuatu yang tidak akan pernah ia biarkan terjadi. Kamar sewaan kecil di distrik Belleville menjadi tempat tinggal pertamanya di Paris. Jauh dari pusat kota yang gemerlap,
Jauh dari kemungkinan ia akan tanpa sengaja melihat Jean-Pierre dan Sophie bermesraan di bawah menara Eiffel yang ikonik. Kamarnya sempit, dengan dinding bercat kusam dan jendela kecil yang menghadap ke gang sepi. Kesunyian di malam hari terasa begitu mencekam, memperjelas kesendiriannya di kota asing ini. Bahasa Prancis yang dulu terdengar merdu di telinga Jean-Pierre kini terasa seperti labirin kata-kata yang membuatnya semakin terasingkan. Hari-hari awal di Paris adalah perjuangan tanpa henti. Gladys harus beradaptasi dengan ritme kehidupan kota yang serba cepat dan bahasa yang belum sepenuhnya ia kuasai. Ia melamar pekerjaan ke berbagai tempat, kafe-kafe kecil di sudut jalan, toko-toko souvenir yang menjual miniatur menara Eiffel, bahkan ia tidak ragu untuk menjadi asisten rumah tangga paruh waktu di apartemen-apartemen mewah. Setiap pekerjaan ia lakukan dengan sungguh-sungguh, meskipun terkadang terasa merendahkan. Setiap euro yang berhasil ia kumpulkan adalah harapan kecil untuk masa depannya. Di sela-sela pekerjaannya yang melelahkan, Gladys mulai menjelajahi sudut-sudut kota Paris. Bukan untuk menikmati keindahannya sebagai seorang turis, tetapi lebih seperti seorang detektif yang mencari jejak masa lalunya. Ia mengunjungi taman-taman yang sering dikunjungi pasangan, kafe-kafe romantis di tepi sungai Seine, berharap tanpa sengaja melihat Jean-Pierre dan Sophie. Ada gejolak dalam dirinya yang ingin melihat kebahagiaan mereka, mungkin untuk membuktikan bahwa ia telah benar-benar melepaskan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia takut melihat mereka bersama, takut luka lamanya akan kembali menganga. Suatu sore yang dingin, saat Gladys sedang membersihkan sebuah apartemen mewah di sebuah gedung elegan di dekat Avenue Montaigne, ia menemukan sebuah majalah pernikahan yang tergeletak di meja kopi. Sampul majalah itu menampilkan foto Jean-Pierre dan Sophie yang sedang tersenyum bahagia, berpelukan erat dalam balutan pakaian pengantin yang serba putih. Di bawah foto itu tertera tanggal pernikahan mereka, yang ternyata sudah berlalu beberapa hari sebelumnya. Sebuah hantaman hebat terasa di dada Gladys. Mereka telah resmi menjadi suami istri. Mereka telah membangun babak baru dalam hidup mereka, sebuah babak yang tidak melibatkan dirinya. Sementara itu, ia masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup di kota ini, jauh dari rumah dan orang-orang yang ia kenal. Rasa sakit yang selama ini ia coba tekan kembali menyeruak, bercampur dengan amarah yang mendidih dan rasa kehilangan yang mendalam. Ia meremas majalah itu dengan erat, buku-buku jarinya memutih menahan gejolak emosi. Namun, di tengah keputusasaan yang hampir melumpuhkan, sebuah ingatan samar muncul dari masa lalunya. Mimpinya tentang parfum. Sejak kecil, Gladys memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap aroma. Ia bisa dengan mudah mengenali berbagai macam wewangian, bahkan yang paling subtil sekalipun. Ia seringkali mencoba mencampur minyak esensial untuk dirinya sendiri dan teman-temannya di Jakarta, menciptakan aroma unik yang selalu mendapatkan pujian. Paris, ibu kota parfum dunia. Kota ini adalah rumah bagi para Nez, hidung, terkenal dan rumah bagi merek-merek parfum paling mewah di dunia. Jika ada satu tempat di mana ia bisa mengembangkan bakat alaminya dan mewujudkan mimpinya, tempat itu adalah di sini. Ide itu tiba-tiba terasa seperti setitik cahaya yang menembus kegelapan hatinya. Balas dendam tidak harus selalu berupa konfrontasi yang penuh air mata dan kemarahan. Balas dendam yang paling elegan, paling memuaskan, adalah kesuksesan. Kesuksesan yang tak terbantahkan, yang akan membuat Jean-Pierre dan Sophie menyesali keputusan mereka untuk meremehkannya dan meninggalkannya. Malam itu, di kamar kecilnya yang pengap, di bawah rembulan pucat yang mengintip dari balik jendela, Gladys mulai menyusun rencana. Ia akan belajar segala hal tentang dunia parfum. Ia akan mencari tahu tentang berbagai jenis bahan baku, teknik ekstraksi aroma, proses peracikan yang rumit, dan seluk-beluk pasar parfum yang kompetitif. Setiap kesempatan yang ia dapatkan untuk menambah pengetahuannya, akan ia manfaatkan sebaik mungkin. Setiap franc yang berhasil ia sisihkan akan ia investasikan untuk mewujudkan mimpinya. Perjalanan Gladys di Paris tidak lagi sekadar tentang mencari jejak pengkhianatan dan menahan rasa sakit. Perjalanan ini telah bertransformasi menjadi misi untuk menemukan kembali dirinya, untuk menggali potensi yang selama ini terpendam,
dan untuk meraih kesuksesan yang akan menjadi jawaban atas luka hatinya. Jejak air mata yang sempat ia tinggalkan di tanah Paris kini mulai mengering, digantikan oleh tekad yang membaja dan ambisi yang membara. Dendamnya kini memiliki aroma yang berbeda, aroma harapan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana ia akan berdiri tegak sebagai wanita sukses di kota yang dulunya terasa begitu asing. Sejak keputusannya untuk menjadikan parfum sebagai jalannya, hari-hari Gladys di Paris dipenuhi dengan semangat baru. Rutinitas pekerjaan serabutan tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Sebuah keharusan untuk membayar sewa kamar kecilnya dan membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, di sela-sela membersihkan apartemen mewah atau melayani pelanggan yang terkadang menyebalkan di kafe, pikirannya melayang pada aroma-aroma yang memikat dan formula-formula rahasia. Setiap waktu luang yang berharga ia manfaatkan untuk menyelami labirin aroma Paris. Ia menjelajahi parfumerie-parfumerie independen yang tersembunyi di ganggang sempit Marais, mengagumi botol-botol kristal yang elegan di toko-toko megah di sekitar Place Vendôme, dan mengamati dengan seksama interaksi antara para konselor en parfum, penasihat parfum, dan pelanggan mereka. Ia mencatat dengan teliti aroma-aroma yang paling diminati, deskripsi puitis yang digunakan untuk memasarkannya, dan ekspresi kepuasan di wajah para pembeli. Dengan setiap euro yang berhasil ia sisihkan dari upah kecilnya, Gladys membeli buku-buku bekas tentang sejarah parfum yang ia temukan di lapak-lapak di tepi sungai Seine. Buku-buku tebal tentang teknik ekstraksi minyak esensial yang berbahasa Prancis rumit namun penuh informasi, dan katalog-katalog bahan baku alami dan sintetis yang membuatnya berimajinasi tentang kemungkinan kombinasi aroma yang tak terbatas. Di kamar sempitnya, di bawah cahaya lampu meja yang redup, ia membaca dengan tekun, berusaha memahami setiap istilah teknis dan konsep abstrak dalam dunia wewangian. Kata-kata seperti note-tete, note-coeur, note-fond, accord, sillage, dan fisatur perlahan mulai menjadi bagian dari percakapan batinnya. Museum parfum Fragonard menjadi kuil baginya. Ia menghabiskan berjam-jam di sana, mengagumi koleksi botol-botol parfum antik yang menceritakan kisah evolusi seni wewangian dari zaman Mesir kuno hingga era modern. Ia menghirup dengan hikmat aroma-aroma langka dan esensi murni yang dipamerkan dalam wadah kaca kecil, mencoba menangkap nuansa halus dan kompleksitas setiap wangi. Pengalaman ini semakin memperdalam kekagumannya pada keahlian para parfumeur dan memantapkan keinginannya untuk mengikuti jejak mereka. Untuk melatih dan mempertajam indera penciumannya yang sudah alami, Gladys menjadikan pasar-pasar tradisional Paris sebagai laboratorium pribadinya. Pasar seperti Marché des Enfants Rouges atau Marché Bastille menjadi tempat ia menghabiskan waktu berjam-jam, berjalan di antara tumpukan bunga-bunga segar dengan warna-warni yang memukau, gunung rempah-rempah aromatik yang memenuhi udara dengan kehangatan eksotis, dan keranjang-keranjang buah-buahan matang yang mengeluarkan aroma manis yang menggoda. Ia mencoba mengidentifikasi setiap aroma secara individual, memisahkannya menjadi lapisan-lapisan yang lebih kecil, dan merekamnya dalam bank memori olfaktori di benaknya. Ia bahkan sering membeli beberapa jenis bunga, rempah, dan buah untuk dibawa pulang ke kamarnya, di mana ia akan menutup mata dan menganalisis setiap nuansa aromanya dengan lebih seksama. Suatu hari yang tampaknya biasa saja, saat Gladys sedang membersihkan sebuah apartemen mewah di lantai atas sebuah gedung tua di distrik Saint-Germain-des-Prés, ia bertemu dengan penghuninya, seorang wanita tua dengan rambut putih yang disisir rapi dan mata biru yang masih menyimpan kilau kecerdasan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Madame Dubois. Setelah beberapa kali pertemuan, Gladys memberanikan diri untuk bertanya tentang koleksi botol-botol parfum antik yang menghiasi meja rias Madame Dubois. Ternyata, Madame Dubois adalah seorang mantan parfumeur yang pernah bekerja untuk sebuah rumah mode terkenal yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Meskipun usianya sudah senja dan ingatannya terkadang kabur, matanya berbinar-binar ketika berbicara tentang masa lalunya di dunia parfum. Ia menceritakan dengan penuh semangat tentang perjalanan mencari bahan-bahan eksotis di berbagai belahan dunia, tentang eksperimen-eksperimen rumit di laboratorium, dan tentang kepuasan yang tak ternilai harganya ketika menciptakan sebuah aroma yang mampu menyentuh emosi dan meninggalkan kesan yang mendalam. Gladys mendengarkan setiap cerita Madame Dubois dengan penuh kekaguman dan rasa hormat.
Ia menyerap setiap tips dan trik yang dibagikan wanita tua itu, merasa seperti seorang murid yang menemukan seorang guru yang bijaksana. Madame Dubois bahkan memberikan Gladys beberapa buku catatan lamanya yang berisi formula-formula parfum klasik yang ditulis dengan tangan, serta catatan-catatan detail tentang karakteristik dan kombinasi berbagai jenis minyak esensial. Halaman-halaman buku itu menguning dimakan usia. Namun bagi Gladys, isinya lebih berharga dari emas. Pertemuan dengan Madame Dubois menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan Gladys. Ia tidak lagi hanya memiliki mimpi tentang parfum, tetapi ia kini memiliki sumber inspirasi dan pengetahuan praktis untuk mewujudkan mimpinya. Ia mulai berani melakukan eksperimen meracik aroma-aroma sederhana di kamarnya, menggunakan minyak esensial berkualitas rendah yang ia beli dengan susah payah dari toko-toko kecil. Percobaan pertamanya tentu saja jauh dari sempurna, terkadang menghasilkan aroma yang aneh dan tidak seimbang. Namun, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga, sebuah langkah maju dalam perjalanannya menjadi seorang parfumeur. Di tengah kesibukannya belajar dan bekerja keras, Gladys tidak pernah sepenuhnya melupakan alasan mengapa ia datang ke Paris. Ia sesekali masih mencari informasi tentang kehidupan Jean-Pierre dan Sophie melalui media sosial atau gosip daring yang samar. Ia ingin tahu apakah kebahagiaan yang mereka pamerkan itu nyata atau hanya fasad. Informasi yang ia dapatkan menunjukkan bahwa mereka tampak menikmati kehidupan pernikahan mereka di Paris. Namun, Gladys tidak lagi merasa sakit hati seperti dulu. Rasa sakit itu perlahan bertransformasi menjadi bahan bakar untuk ambisinya. Kesuksesan adalah balas dendam terbaik, dan ia bertekad untuk meraihnya. Bab ini menandai evolusi Gladys dari seorang wanita yang terluka menjadi seorang wanita dengan visi yang jelas. Dendamnya tidak lagi menjadi bara api yang membakar tanpa tujuan, tetapi telah disalurkan menjadi energi positif untuk mengembangkan dirinya dan mengejar mimpinya. Aroma Paris kini memiliki makna ganda baginya. Pengingat akan pengkhianatan, tetapi juga janji akan peluang dan harapan. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang imigran yang tersesat, tetapi seorang calon parfumeur yang bertekad untuk meninggalkan jejak aromatiknya di kota cahaya. Dengan buku-buku catatan Madame Dubois sebagai panduan dan dorongan semangat yang tak pernah padam, Gladys merasa bahwa ia telah mencapai batas pengetahuannya secara teoritis. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar memahami seni meracik parfum, ia perlu merasakan, mencium, dan bereksperimen langsung dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Inilah yang mendorongnya untuk melakukan perjalanan ke Grasse, sebuah kota yang terletak di French Riviera dan dikenal sebagai jantung industri parfum dunia sejak abad ke-17. Perjalanan ke Grasse dari Paris memakan waktu beberapa jam dengan kereta api dan bus. Gladys menghabiskan perjalanan itu dengan menatap pemandangan pedesaan Prancis yang indah, membayangkan dirinya berjalan di antara ladang-ladang lavender yang ungu membentang luas dan kebun-kebun mawar yang bermekaran. Setibanya di Grasse, udara dipenuhi dengan aroma bunga yang intens dan memabukkan. Setiap sudut kota seolah-olah mengeluarkan wewangian yang berbeda, menciptakan harmoni aroma yang unik. Gladys menemukan sebuah toko bahan baku parfum kecil yang tersembunyi di antara bangunan-bangunan tua di pusat kota. Begitu ia masuk, matanya terbelalak takjub. Rak-rak kayu dipenuhi dengan ratusan botol kaca berbagai ukuran, masing-masing berisi cairan berwarna-warni dengan label-label bertuliskan nama-nama eksotis. Absolue de Rose de Grasse, Huile Essentielle de Lavande Fine, Jasmine Grandiflorum, Bois de Santal de Misore. Aroma-aroma yang kaya dan kompleks bercampur di udara, menciptakan simfoni wewangian yang membuatnya merasa seperti berada di surga aroma. Seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah menyambutnya. Setelah mendengar ketertarikan Gladys pada dunia parfum, wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Madame Girard, dengan sabar menjelaskan berbagai jenis bahan baku yang tersedia. Ia menunjukkan perbedaan antara minyak esensial yang diekstraksi melalui distilasi uap, absolut yang diperoleh melalui pelarut, dan aroma sintetis yang diciptakan di laboratorium. Gladys mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap informasi yang diberikan Madame Girard. Dengan uang yang telah ia kumpulkan dengan susah payah, Gladys memilih beberapa jenis minyak esensial murni dalam ukuran kecil.
Ia memilih aroma-aroma dasar yang menurut intuisinya memiliki potensi untuk diracik menjadi sesuatu yang istimewa. Minyak lavender yang menenangkan, minyak mawar yang romantis, minyak bergamot yang segar, dan sedikit minyak cendana yang memberikan kesan hangat dan misterius. Ia juga membeli beberapa peralatan dasar yang penting untuk seorang calon parfumeur. Beberapa botol kaca gelap untuk menyimpan hasil percobaannya, puluhan pipet kaca untuk meneteskan cairan dengan presisi, dan setumpuk kertas blotter panjang untuk menguji aroma dari waktu ke waktu. Kembali ke kamar sewanya di Paris, meja kecil di dekat jendela kini bertransformasi menjadi laboratorium aromatik pribadinya. Malam-malamnya dipenuhi dengan kegiatan mencampur dan mencium. Dengan hati-hati, ia meneteskan setetes demi setetes minyak esensial ke dalam botol-botol kecil, mengikuti intuisi dan catatan-catatan dari Madame Dubois. Ia mencelupkan kertas blotter ke dalam campuran aroma, mengibaskannya perlahan, dan kemudian menghirupnya dalam-dalam, mencoba menangkap setiap perubahan aroma yang terjadi dari saat pertama disemprotkan hingga beberapa jam kemudian. Proses meracik parfum ternyata membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa. Terkadang, kombinasi aroma yang awalnya ia bayangkan indah justru menghasilkan bau yang aneh atau tidak seimbang. Ada kalanya, aroma yang menjanjikan di awal menghilang dengan cepat atau berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan setelah beberapa saat. Namun, Gladys tidak pernah menyerah. Setiap kegagalan ia catat dengan seksama, mencoba menganalisis mengapa kombinasi tertentu tidak berhasil dan bagaimana ia bisa memperbaikinya pada percobaan berikutnya. Ia belajar bahwa meracik parfum adalah seni yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang karakteristik setiap bahan, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka berevolusi seiring waktu di kulit. Selain bereksperimen sendiri, Gladys juga mulai mencari informasi tentang kursus atau pelatihan singkat di bidang parfum yang lebih formal. Ia menemukan beberapa atelier, workshop, singkat yang diadakan oleh para artisan parfumeur lokal di Paris. Meskipun biaya pendaftarannya cukup mahal untuk keuangannya yang terbatas, Gladys bertekad untuk menyisihkan setiap franc yang ia dapatkan demi kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli yang berpengalaman. Ia percaya bahwa investasi dalam pengetahuannya akan menjadi kunci untuk mewujudkan mimpinya. Sambil terus mengasah kemampuan meraciknya dan memperdalam pengetahuannya tentang dunia parfum, Gladys mulai memikirkan tentang identitas parfum yang ingin ia ciptakan suatu hari nanti. Ia tidak hanya ingin menghasilkan aroma yang sekadar wangi, tetapi juga parfum yang memiliki jiwa, yang mampu menceritakan sebuah kisah, dan yang dapat membangkitkan emosi yang mendalam bagi siapapun yang memakainya. Ia ingin parfumnya menjadi perpanjangan dari kepribadian pemakainya, meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Inspirasi untuk aroma pertamanya muncul dari kerinduannya akan rumahnya di Jakarta. Ia teringat akan keindahan taman mawar di halaman belakang, aroma manis kelopak bunga yang berpadu dengan kehangatan sinar matahari pagi dan kelembaban tanah setelah hujan tropis yang menyegarkan. Ia mencoba mereka ulang kombinasi aroma-aroma itu dalam bentuk minyak esensial, berharap dapat menangkap esensi dari kenangan yang indah namun kini terasa begitu jauh dan menyakitkan. Di tengah kesibukan kreatifnya, bayangan Jean-Pierre dan Sophie sesekali masih melintas di benaknya. Namun, kini, ingatan itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit yang melumpuhkan. Sebaliknya, ingatan itu bertransformasi menjadi sumber motivasi yang kuat. Ia ingin membuktikan kepada mereka, dan kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Langkah awalnya di dunia aroma mungkin kecil dan sederhana. Namun setiap tetes minyak esensial yang ia racik adalah langkah maju menuju impiannya, sebuah aroma harapan yang semakin hari semakin menguat. Setelah berbulan-bulan yang diisi dengan eksperimen tanpa lelah, malam-malam yang sunyi diwarnai aroma berbagai minyak esensial, dan halaman-halaman buku catatan Madame Dubois yang semakin penuh dengan formula dan observasi, Gladys akhirnya merasakan getaran kepuasan yang mendalam. Di hadapannya, berdiri sebuah botol kaca kecil berisi cairan bening keemasan. Aroma yang terpancar darinya adalah perpaduan yang harmonis dan kompleks, sebuah interpretasi olfaktori dari kenangan terindahnya, Taman Mawar di Jakarta setelah hujan tropis. Aroma pembuka memancarkan kesegaran yang lembut,
seperti embun pagi yang menyentuh kelopak mawar yang baru mekar. Gladys berhasil menangkap nuansa hijau dan sedikit poweri dari daun dan batang mawar, berpadu dengan sentuhan citrus yang cerah dari minyak bergamot yang ia tambahkan dengan hati-hati. Perlahan, aroma inti mulai menghadirkan kehangatan dan kelembutan mawar Damaskus yang kaya dan feminin, bercampur dengan aroma tanah basah yang khas dan sedikit earthy dari minyak vetiver. Sebagai sentuhan akhir yang elegan, Gladys menambahkan sedikit absolute melati sambak, memberikan jejak floral yang lembut dan memikat, meninggalkan kesan yang tahan lama dan berkelas. Dengan penuh kehati-hatian, Gladys menuangkan beberapa tetes parfum ciptaannya ke dalam botol kaca roll-on kecil yang ia beli dari sebuah toko perlengkapan aromaterapi. Ia mengoleskannya di pergelangan tangannya, menutup mata, dan menghirup aromanya dalam-dalam. Sebuah gelombang emosi menyelimuti hatinya. Kebanggaan atas pencapaian pertamanya, haru karena berhasil mewujudkan sebuah visi menjadi kenyataan, dan secercah harapan untuk masa depan. Parfum ini bukan hanya sekadar campuran minyak esensial. Ini adalah representasi dari perjalanannya, dari luka masa lalu hingga tekad untuk bangkit. Langkah selanjutnya yang krusial adalah memberikan nama pada kreasi pertamanya ini. Gladys duduk termenung di depan jendela kamarnya, menatap atap-atap Seng Paris yang berkilauan di bawah cahaya senja. Ia ingin sebuah nama yang memiliki makna mendalam, yang merangkum inspirasi di baliknya dan mencerminkan semangatnya. Pikirannya kembali ke Taman Mawar di rumah masa kecilnya, sebuah oase kedamaian dan keindahan di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Taman itu adalah tempat ia sering melarikan diri, tempat kenangan manis bersemi. Kemudian, benaknya tertuju pada Paris, kota yang awalnya terasa dingin dan asing, namun kini menjadi panggung bagi babak baru dalam hidupnya. Paris, La Ville Lumière, kota cahaya. Kota yang memberikannya kesempatan untuk memulai dari awal, untuk menemukan kembali dirinya, dan untuk mengejar mimpi yang bahkan belum pernah ia sadari sebelumnya. Setelah beberapa hari mempertimbangkan berbagai kemungkinan, sebuah nama akhirnya muncul di benaknya. Terasa begitu tepat dan indah, Jardin de Lumière, Taman Cahaya. Sebuah nama yang menggabungkan keindahan dan kedamaian taman masa lalunya dengan harapan dan peluang yang ia temukan di kota cahaya ini. Nama itu juga melambangkan transformasinya sendiri, dari kegelapan luka menjadi cahaya harapan dan kesuksesan. Dengan parfum pertamanya yang telah memiliki identitas, Gladys merasakan gelombang motivasi yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu bahwa menciptakan parfum hanyalah langkah awal. Perjalanan untuk membangun merek parfum yang sukses di pasar Paris yang kompetitif akan membutuhkan kerja keras, ketekunan, dan strategi yang cerdas. Namun, ia tidak gentar. Ia memiliki produk yang unik, sebuah cerita yang kuat di baliknya, dan semangat yang membara. Langkah selanjutnya adalah membawa Jardin de Lumière kepada dunia. Gladys mulai mencari informasi tentang pasar-pasar kerajinan lokal, marchés artisanaux, atau pameran-pameran kecil, salons, di Paris di mana ia bisa menyewa stand dan menjual parfum buatannya secara langsung kepada konsumen. Ia juga mulai mempertimbangkan untuk menawarkan parfumnya ke toko-toko kecil atau butik-butik independen yang mungkin tertarik dengan produk artisanal dengan cerita yang kuat seperti miliknya. Namun, Gladys menyadari bahwa untuk benar-benar bersaing dan menonjol di antara merek-merek parfum established di Paris, ia membutuhkan lebih dari sekadar produk berkualitas. Ia membutuhkan merek yang kuat dan berkesan, kemasan yang menarik dan merefleksikan esensi parfumnya, serta strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pelanggannya. Ia mulai membaca buku-buku tentang branding, pemasaran, dan kewirausahaan, mencoba memahami bagaimana merek-merek parfum terkenal membangun citra mereka, menciptakan loyalitas pelanggan, dan mengkomunikasikan nilai produk mereka. Di tengah kesibukannya merencanakan langkah-langkah bisnisnya, Gladys tanpa sengaja melihat sebuah artikel daring yang menampilkan foto-foto Jean-Pierre dan Sophie. Mereka tampak semakin bahagia dan mesra, sedang menikmati liburan romantis di berbagai destinasi eksotis di Eropa. Sebuah tusukan kecil terasa di hatinya, pengingat akan masa lalu yang menyakitkan. Namun, kali ini, rasa sakit itu tidak lagi mendominasi emosinya.
Yang lebih kuat adalah tekad yang membara untuk membuktikan bahwa ia juga berhak atas kebahagiaan dan kesuksesan. Bahkan mungkin lebih besar dari kebahagiaan yang mereka pamerkan. Gladys tahu bahwa perjalanannya masih panjang dan penuh tantangan. Namun, ia memiliki modal yang tak ternilai harganya. Bakat alami dalam meracik aroma, semangat yang tak pernah padam, dan sebuah parfum pertama yang bukan hanya sekadar wewangian, tetapi juga simbol dari harapan, ketahanan, dan awal dari mimpi barunya di kota cahaya. Jardin de Lumière adalah langkah pertama dalam perjalanannya untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga untuk bersinar terang. Dengan beberapa lusin botol, Jardin de Lumière yang telah dikemas dengan label sederhana namun elegan, botol kaca bening dengan label kertas berwarna krem bertuliskan nama parfum dan inisial namanya dengan tinta emas, Gladys memulai misinya untuk memperkenalkan karyanya kepada halayak ramai. Ia menyadari bahwa berjualan langsung adalah cara terbaik untuk mendapatkan umpan balik, membangun koneksi dengan pelanggan, dan tentu saja, menghasilkan pendapatan pertama. Setelah melakukan riset kecil-kecilan, Gladys menemukan beberapa pasar akhir pekan dan acara kerajinan, marchés artisanaux, yang tersebar di berbagai arrondissement Paris. Pasar-pasar seperti Marché des Trésors Bastille, yang dikenal dengan produk-produk unik dari para desainer dan pengrajin lokal, atau Marché Saint-Germain yang lebih eksklusif, tampak menjanjikan. Setelah mengirimkan aplikasi dan menunggu beberapa waktu, Gladys akhirnya mendapatkan izin untuk menyewa sebuah ruang kecil di Marché des Trésors Bastille untuk akhir pekan mendatang. Dengan modal terbatas, Gladys berusaha menciptakan stan yang menarik dan merefleksikan esensi Jardin de Lumière. Ia membeli beberapa meter kain linen berwarna krem lembut untuk dijadikan alas meja, beberapa vas kaca sederhana untuk menampung bunga mawar segar yang ia beli di pagi hari untuk menghadirkan aroma alami, dan sebuah bingkai kayu kecil untuk menampilkan kartu nama sederhana yang mencantumkan nama parfumnya dengan huruf kaligrafi yang indah, diikuti deskripsi singkat tentang inspirasi di baliknya. Terinspirasi dari keindahan Taman Mawar Jakarta setelah hujan, Jardin de Lumière menghadirkan kesegaran lembut yang membangkitkan kenangan dan harapan. Hari pertama berjualan terasa seperti ujian yang menegangkan namun juga penuh harapan. Gladys berdiri di belakang stannya, jantungnya berdebar-debar setiap kali ada pengunjung yang mendekat. Ia mengamati dengan cermat ekspresi wajah mereka saat mata mereka tertuju pada botol-botol parfumnya. Aroma mawar yang lembut dari bunga-bunga segar dan tester parfum yang ia buka sesekali menciptakan daya tarik tersendiri. Ketika seseorang berhenti dan menunjukkan minat, Gladys dengan antusias menceritakan kisah di balik Jardin de Lumière. Ia berbagi tentang taman mawar di masa kecilnya, tentang perjalanannya ke Paris, dan tentang mimpinya untuk menciptakan parfum yang tidak hanya wangi tetapi juga memiliki makna. Ia menjelaskan bagaimana aroma mawar yang segar berpadu dengan kehangatan tanah dan sentuhan lembut melati untuk menciptakan sebuah pengalaman olfaktori yang unik. Beberapa pengunjung tersentuh oleh ceritanya dan tertarik untuk mencoba parfumnya di pergelangan tangan mereka. Gladys memperhatikan dengan saksama reaksi mereka saat pertama kali mencium aromanya. Senyum pertama, anggukan setuju, atau bahkan mata yang berbinar adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Seorang wanita muda dengan rambut sebahu tersenyum setelah beberapa saat mencium pergelangan tangannya dan berkata dengan antusias, "Ini sangat segar dan lembut, mengingatkanku pada pagi hari di musim semi setelah hujan reda. Saya suka sekali." Seorang pria paruh baya yang tampak skeptis pada awalnya, setelah mencoba parfumnya, berkomentar dengan nada kagum, aromanya lembut namun memiliki karakter yang kuat. Tidak terlalu manis, sangat elegan. Di akhir hari pertama, Gladys berhasil menjual beberapa botol Jardin de Lumière. Keuntungannya memang tidak besar, hanya cukup untuk menutupi biaya sewa stan dan membeli lebih banyak bahan kemasan. Namun, rasa pencapaian dan validasi yang ia rasakan jauh lebih berharga dari sekadar uang. Ada orang yang menghargai karyanya, ada orang yang terhubung dengan aromanya dan ceritanya. Ini adalah secercah harapan yang nyata untuk mimpinya. Dari pengalaman pertamanya berjualan di pasar, Gladys belajar banyak hal tentang interaksi langsung dengan pelanggan. Ia belajar bagaimana memulai percakapan,
bagaimana menjelaskan produknya dengan cara yang menarik dan meyakinkan, dan bagaimana menanggapi berbagai macam reaksi dan pertanyaan. Ia juga mendapatkan umpan balik yang berharga tentang preferensi aroma pelanggan dan presentasi produknya. Beberapa orang menyarankan agar ia membuat kemasan yang lebih mewah, sementara yang lain menyukai kesederhanaan labelnya. Untuk menarik lebih banyak perhatian dan menjangkau lebih banyak calon pelanggan, Gladys mulai menawarkan tester parfum gratis yang disemprotkan ke kertas blotter kecil dengan logo Jardin de Lumière. Ia juga membuat brosur sederhana yang berisi informasi lebih detail tentang komposisi aroma parfumnya, inspirasi di baliknya, dan sedikit tentang dirinya sebagai artisan parfumeur. Brosur-brosur ini ia bagikan kepada setiap pengunjung yang tertarik dengan stand-nya. Selain berjualan langsung di pasar, Gladys juga mulai memberanikan diri untuk menawarkan Jardin de Lumière ke beberapa butik kecil dan toko souvenir yang menurutnya memiliki estetika dan target pasar yang sesuai dengan produknya. Ia mempersiapkan proposal sederhana yang berisi deskripsi produk, harga grosir, dan sedikit tentang mereknya, lalu mengunjungi toko-toko tersebut satu persatu. Proses ini ternyata tidak mudah. Banyak pemilik toko yang sudah memiliki pemasok parfum tetap atau merasa skeptis terhadap merek baru yang belum dikenal. Beberapa kali ia ditolak dengan halus, namun Gladys tidak menyerah. Ia percaya pada kualitas Jardin de Lumière dan pada cerita unik di baliknya. Suatu sore yang cerah, setelah mengunjungi beberapa toko tanpa hasil, Gladys akhirnya mendapatkan kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Pemilik sebuah butik kecil di distrik Le Marais yang trendy, yang menjual berbagai produk artisanal lokal mulai dari pakaian hingga keramik, tertarik dengan aroma Jardin de Lumière dan dengan semangat Gladys saat menceritakan kisahnya. Ia setuju untuk menitipkan beberapa botol parfum Gladys di tokonya dengan sistem komisi. Meskipun keuntungannya tidak seberapa pada awalnya, ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memperluas jangkauan produknya dan membangun kredibilitas mereknya. Di tengah kesibukannya membangun bisnis kecilnya, Gladys tidak pernah melupakan pentingnya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ia mulai menghadiri beberapa workshop singkat tentang teknik pemasaran untuk bisnis kecil dan tren aroma terbaru yang diadakan oleh organisasi-organisasi kewirausahaan lokal. Ia juga terus meluangkan waktu di malam hari untuk bereksperimen dengan aroma-aroma baru di kamar sewanya, mencatat ide-ide untuk parfum berikutnya yang mungkin akan melengkapi koleksinya. Ini menandai langkah nyata Gladys dalam membangun fondasi merek parfumnya. Dari sekadar mimpi dan eksperimen di kamar sewaan, Jardin de Lumière mulai menemukan sudut cahayanya di tengah keramaian pasar kota Paris. Perjalanan menuju kesuksesan masih panjang dan penuh tantangan. Namun setiap penjualan, setiap pujian, dan setiap kesempatan kecil adalah dorongan semangat yang tak ternilai harganya. Gladys mulai merasakan bahwa benih mimpinya perlahan mulai bertunas. Seperti mawar pertama yang mekar di taman setelah hujan reda. Kehadiran beberapa botol Jardin de Lumière di rak pajangan butik mungil di distrik Le Marais ternyata menjadi katalisator yang lebih kuat dari yang Gladys bayangkan. Para pelanggan yang mencari aroma unik dan berbeda dari parfum-parfum komersial tertarik dengan kelembutan Jardin de Lumière dan cerita di baliknya. Pemilik butik, seorang wanita bernama Chloe, secara teratur mengirimkan email kepada Gladys, mengabarkan penjualan yang terus meningkat dan permintaan untuk segera mengisi kembali stok. Setiap email itu adalah suntikan semangat yang luar biasa bagi Gladys, mengkonfirmasi bahwa karyanya tidak hanya disukai, tetapi juga dicari. Dengan keuntungan yang mulai terkumpul, meskipun masih terbatas, Gladys membuat keputusan strategis untuk berinvestasi kembali ke dalam bisnisnya. Langkah pertamanya adalah meningkatkan kualitas bahan baku. Ia kembali melakukan perjalanan ke Grasse, kali ini dengan pengetahuan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Ia mengunjungi pemasok minyak esensial yang berbeda, membandingkan kualitas dan aroma, dan akhirnya memilih beberapa jenis minyak murni dengan kualitas premium yang menurutnya akan memberikan kedalaman dan daya tahan yang lebih baik pada Jardin de Lumière. Ia juga mulai mencari informasi tentang pemasok botol kaca dan label yang menawarkan desain yang lebih elegan dan profesional, sesuai dengan potensi mereknya.
Gladys menyadari bahwa dalam industri parfum yang sangat mengandalkan citra, identitas visual mereknya sangat penting. Ia mulai mencari seorang desainer grafis freelance yang bisa membantu mewujudkan visinya. Setelah melihat portofolio beberapa desainer muda berbakat secara daring, ia menemukan seorang wanita bernama Lea yang sangat antusias dengan konsep Jardin de Lumière dan bersedia bekerja dengan anggaran yang fleksibel. Bersama Lea, Gladys mengembangkan logo yang sederhana namun berkesan. Siluet abstrak bunga mawar yang dikelilingi oleh garis-garis tipis yang memancar, menyerupai aura cahaya yang lembut. Mereka juga merancang label baru dengan font sans serif yang modern namun elegan, menggunakan palet warna krem lembut dan aksen emas yang memberikan kesan mewah namun tetap mempertahankan sentuhan alaminya. Kemasan botol juga ditingkatkan dengan kotak karton berwarna senada yang memberikan perlindungan lebih baik dan tampilan yang lebih profesional di rak-rak toko. Dengan identitas visual yang baru dan lebih menarik, Gladys merasa semakin termotivasi untuk mengembangkan jangkauan bisnisnya. Ia mulai mendaftar untuk berpartisipasi dalam lebih banyak acara kerajinan dan pameran yang lebih besar dan lebih bergengsi di berbagai distrik Paris, seperti pameran di area Marais yang selalu ramai dan pameran yang diadakan di sekitar Saint-Germain-des-Prés yang lebih eksklusif. Ia juga mulai membangun kehadiran daring yang sederhana namun konsisten dengan membuat akun media sosial untuk Jardin de Lumière. Di platform tersebut, ia berbagi foto-foto produknya yang baru, menceritakan inspirasi di balik setiap aroma, dan membagikan testimoni positif dari pelanggan yang telah mencoba dan menyukai Jardin de Lumière. Suatu sore yang cerah, saat Gladys sedang menjaga standnya di sebuah pameran yang diadakan di sebuah taman yang indah di distrik Saint-Germain-des-Prés, matanya menangkap sosok wanita yang tampak familiar sedang berhenti di depan standnya dan mengamati botol-botol parfumnya dengan penuh minat. Setelah wanita itu mendekat dan mengambil sebotol Jardin de Lumière untuk dicoba, Gladys menyadari dengan terkejut dan gembira bahwa itu adalah Madame Dubois, mantan peracik parfum yang pernah ia temui saat bekerja sebagai asisten rumah tangga beberapa waktu lalu. Madame Dubois tampak sangat terkejut dan senang melihat Gladys berdiri dengan bangga di belakang standnya, menjual parfum buatannya sendiri. Ia mencoba Jardin de Lumière di pergelangan tangannya, menutup mata sejenak, dan kemudian tersenyum lebar. Ia memuji aroma parfum Gladys, mengatakan bahwa komposisinya segar, elegan, dan memiliki karakter yang unik. Ia bahkan memberikan beberapa saran yang berharga tentang nuansa aroma yang bisa ia kembangkan lebih lanjut di masa depan. Pertemuan yang tidak disangka-sangka ini sangat berarti bagi Gladys, memberikan validasi dari seorang ahli yang sangat ia hormati dan kagumi. Yang lebih luar biasa lagi, Madame Dubois menawarkan untuk memperkenalkan Gladys kepada beberapa kenalannya di industri parfum Paris, termasuk pemilik beberapa butik parfum eksklusif dan distributor bahan baku berkualitas tinggi. Ini adalah kesempatan emas yang tak ternilai harganya bagi Gladys untuk memperluas jaringannya dan membuka pintu menuju peluang yang lebih besar. Melalui koneksi yang diberikan oleh Madame Dubois, Gladys berkesempatan untuk bertemu dengan pemilik beberapa butik parfum butik yang sangat dihormati di distrik Marais dan Saint-Honoré. Mereka terkesan dengan kualitas Jardin de Lumière, dengan cerita di baliknya, dan dengan semangat Gladys. Mereka setuju untuk menjual Jardin de Lumière di toko-toko mereka, menempatkannya di antara merek-merek parfum niche yang sudah mapan. Ini adalah langkah besar bagi Gladys, membawa parfumnya ke pasar yang lebih luas dan lebih bergengsi, menjangkau pelanggan yang lebih menghargai kualitas dan keunikan sebuah aroma. Kisah tentang seorang wanita Indonesia yang membangun merek parfum artisanal di Paris dengan aroma yang terinspirasi dari keindahan Taman Mawar di Jakarta, mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan pecinta parfum, dan melalui unggahan-unggahan di media sosial lokal. Jardin de Lumière mulai dikenal sebagai merek parfum yang unik, memiliki cerita yang menyentuh hati, dan menawarkan kualitas aroma yang luar biasa. Jejak aroma mawar dari Taman Jakarta perlahan namun pasti mulai tercium di berbagai sudut kota Paris, membawa serta kisah tentang ketekunan, harapan yang tak pernah padam, dan kebangkitan seorang wanita yang berani bermimpi di kota cahaya. Dengan Jardin de Lumière, yang kini menghiasi etalase beberapa butik parfum butik paling bergengsi di distrik Marais dan Saint-Honoré,
Gladys mulai merasakan kehangatan aroma kesuksesan yang sesungguhnya. Penjualan terus menunjukkan tren positif, dan ia menerima semakin banyak surat elektronik dan pujian langsung dari para pelanggan yang terpesona oleh keunikan Jardin de Lumière dan terinspirasi oleh kisah di baliknya. Beberapa majalah gaya hidup daring dan cetak lokal mulai melirik Maison de Agnes, nama yang kini semakin sering ia gunakan untuk merek parfumnya, sebuah pengakuan atas identitas pribadinya sebagai fondasi kualitas dan keaslian produknya, menampilkan ulasan singkat yang positif dan menyebutnya sebagai pendatang baru yang menjanjikan di kancah parfum artisanal Paris. Gladys sendiri terkadang merasa takjub dengan kecepatan perkembangannya. Baru beberapa tahun yang lalu ia tiba di Paris dengan hati hancur dan tanpa tujuan yang jelas. Kini, ia memiliki bisnis yang tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang pesat, didukung oleh komunitas pelanggan setia yang menghargai visi dan karyanya. Studio kecil yang awalnya terasa sesak kini dipenuhi dengan aroma berbagai minyak esensial eksotis dan suara botol-botol kaca yang beradu saat ia meracik dan mengemas parfum dengan penuh dedikasi. Namun, di tengah euforia kesuksesan dan kesibukannya mengelola pesanan yang semakin banyak, Gladys tidak bisa sepenuhnya mengabaikan bayangan masa lalunya. Meskipun luka pengkhianatan Jean-Pierre telah berangsur-angsur sembuh, jejaknya masih terasa sesekali, terutama ketika ia secara tidak sengaja melihat nama mantan suaminya dan Sophie di media sosial atau mendengar tentang mereka dari kenalan di Jakarta. Foto-foto mereka yang tampak bahagia dalam berbagai perjalanan romantis di Eropa, atau acara-acara sosial yang glamor terkadang masih membuatnya terdiam sejenak. Meskipun tidak lagi merasakan sakit hati yang mendalam seperti dulu, Gladys mengakui bahwa ada sedikit rasa getir yang tersisa, seperti aroma pahit yang samar di antara wewangian manis. Suatu malam yang larut, setelah menyelesaikan pesanan untuk sebuah butik di dekat Place des Vosges, Gladys menerima sebuah email dari alamat yang tidak dikenalnya. Dengan kerutan di dahi, ia membukanya. Ternyata, email itu berasal dari Risa, seorang teman lama Jean-Pierre dan dirinya di Jakarta, yang kebetulan sedang berlibur di Paris bersama suaminya. Risa menulis betapa terkejutnya ia ketika tanpa sengaja melihat sebotol Jardin de Lumière di etalase sebuah butik di distrik Marais. Ia mengenali nama Gladys dan langsung teringat akan cerita tentang mimpinya untuk tinggal di Paris. Risa mengungkapkan kekagumannya atas keberanian dan kesuksesan Gladys dalam membangun merek parfum sendiri. Di akhir emailnya, Risa menyebutkan bahwa Jean-Pierre dan Sophie masih tinggal di Paris dan tampak sangat bahagia dalam pernikahan mereka. Membaca email dari Risa membuat Gladys terdiam dan merenung cukup lama. Selama ini, ia sengaja tidak mencari tahu tentang kehidupan Jean-Pierre dan Sophie setelah pernikahan mereka. Ia memfokuskan seluruh energinya untuk membangun kembali hidupnya dan mewujudkan mimpinya di dunia parfum. Namun, mengetahui bahwa mereka berdua tinggal di kota yang sama, mungkin saja tanpa menyadari kesuksesan yang telah ia raih, justru membangkitkan kembali bara tekad dalam dirinya. Tiba-tiba, Gladys merasakan dorongan yang kuat untuk tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kepada Jean-Pierre dan Sophie betapa salahnya mereka telah meremehkannya. Ia tidak ingin mereka mendengar tentang kesuksesannya dari orang lain. Ia ingin suatu hari nanti mereka akan melihatnya secara langsung, menyaksikan betapa jauh ia telah melangkah dan betapa bersinarnya ia kini. Bukan untuk membuat mereka merasa bersalah atau menyesal atas masa lalu, tetapi sebagai bukti bisu namun kuat bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar tanpa kehadiran mereka. Motivasi Gladys untuk mengembangkan Maison de Agnes semakin membara. Ia mulai memikirkan tentang parfum kedua, sebuah aroma yang akan menjadi representasi yang lebih kuat dari dirinya saat ini. Seorang wanita yang mandiri, kuat, dan sukses di kota impiannya. Jardin de Lumière adalah tentang masa lalu dan harapan awal. Parfum berikutnya harus mencerminkan dirinya yang sekarang. Seorang wanita yang telah menemukan cahayanya sendiri. Ia mulai bereksperimen dengan aroma-aroma yang lebih berani dan kompleks, terinspirasi dari energi dan dinamisme kota Paris di malam hari. Ia membayangkan perpaduan antara keanggunan klasik arsitektur kota dengan semangat modern dan inovatif dari penduduknya. Ia ingin menciptakan parfum yang akan meninggalkan jejak yang tak terlupakan bagi siapapun yang memakainya,
sekuat kesan kehadirannya sendiri di kota ini. Aroma ember yang hangat, sentuhan rempah yang eksotis, dan jejak bunga putih yang memikat mulai memenuhi benaknya. Di tengah kesibukannya menciptakan formula parfum baru dan mengelola bisnis Maison de-anya yang semakin berkembang, Gladys belajar untuk menyeimbangkan antara ambisi yang membara dan rasa syukur yang tulus. Ia berterima kasih atas semua dukungan yang telah ia terima dari teman-teman barunya di Paris, dari Madame Dubois yang menjadi mentornya, dan dari para pelanggan setianya. Ia bangga dengan apa yang telah ia capai dalam waktu yang relatif singkat. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanannya masih panjang dan ia tidak boleh terlena dengan kesuksesan awal ini. Bayangan masa lalu mungkin sesekali muncul, tetapi kini bayangan itu tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi pengingat akan kekuatannya untuk mengatasi kesulitan dan meraih impiannya. Aroma kesuksesan yang kini mulai ia hirup semakin memantapkan langkahnya ke depan, membimbingnya menuju babak baru dalam kehidupannya di kota cahaya. Setelah kesuksesan, Jardin de Lumière, yang lembut dan membangkitkan kenangan, Gladys merasa tertantang untuk mengeksplorasi sisi lain dari dirinya dan pengalamannya di Paris. Berbulan-bulan ia habiskan dalam kontemplasi dan eksperimen intens di studionya yang semakin dipenuhi dengan aroma berbagai esensi yang eksotis dan catatan-catatan formula yang rumit. Ia ingin menciptakan parfum kedua yang berbeda secara signifikan dari kreasi pertamanya, sebuah aroma yang lebih kuat, lebih misterius, dan lebih mencerminkan dirinya saat ini sebagai wanita yang mandiri dan berdaya di kota metropolitan yang dinamis. Inspirasi untuk parfum keduanya datang dari atmosfer malam di Paris yang mempesona. Ia membayangkan gemerlap lampu kota yang memantul di permukaan sungai Seine yang gelap, energi yang berdenyut di jantung distrik-distrik seperti Saint-Germain dan Le Marais saat malam tiba, dan keanggunan misterius wanita Paris yang berjalan dengan percaya diri di tengah keramaian. Ia ingin menangkap esensi kekuatan dan keindahan yang ia saksikan di sekelilingnya, sebuah aroma yang memancarkan ketegasan namun tetap memikat. Setelah melalui berbagai percobaan yang menghasilkan aroma yang kurang memuaskan atau terlalu mirip dengan parfum lain, Gladys akhirnya menemukan kombinasi yang tepat. Aroma pembuka, Nuit de Force, malam kekuatan, hadir dengan kejutan yang membangkitkan indera. Perpaduan pedas dan hangat dari lada hitam yang baru digiling berpadu dengan kesegaran citrus yang elegan dari minyak bergamot Italia. Kesan awal ini memberikan energi yang kuat dan membangkitkan semangat untuk menjelajahi lapisan aroma selanjutnya. Di jantung parfum, keharuman intens bunga melati sambak yang memabukkan bertemu dengan kehangatan kayu cendana misore yang creamy dan misterius, menciptakan inti aroma yang feminin namun memiliki kekuatan tersembunyi, seperti baja yang terbungkus dalam sutra. Sebagai penutup yang sensual dan tahan lama, aroma ember yang kaya dan resinous berpadu dengan kelembutan vanila bourbon yang manis namun tidak berlebihan, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dan memikat. Ketika Gladys pertama kali mengoleskan Nuit de Force di kulitnya, ia merasakan gelombang kepercayaan diri yang luar biasa. Aroma ini terasa seperti representasi olfaktori dari dirinya yang baru. Seorang wanita yang telah melewati badai kehidupan dan kini berdiri tegak, kuat, dan siap menghadapi dunia. Parfum ini adalah deklarasi tentang ketahanannya dan ambisinya yang membara. Memberikan nama untuk parfum kedua ini terasa lebih intuitif. Nuit de Force secara sempurna menangkap esensi aroma yang kuat dan memikat, serta semangat Gladys yang tak tergoyahkan untuk meraih kesuksesan di kota yang dulunya terasa asing. Nama itu juga memiliki konotasi pemberdayaan, mencerminkan perjalanan pribadinya dari keterpurukan menuju kekuatan. Dengan dua parfum yang unik dan memiliki karakter yang berbeda, Maison de-anya kini memiliki koleksi yang lebih kaya dan menarik. Gladys menyadari bahwa untuk membawa mereknya ke tingkat berikutnya, ia membutuhkan strategi pemasaran yang lebih ambisius. Ia tidak bisa hanya mengandalkan penjualan dari mulut ke mulut dan keberadaan di beberapa butik kecil. Untuk bersaing dengan merek-merek parfum besar, ia membutuhkan visibilitas yang lebih luas dan jangkauan yang lebih besar. Ia mulai membangun hubungan dengan beberapa influencer lokal di bidang kecantikan, mode, dan gaya hidup yang memiliki pengikut setia dan citra yang sesuai dengan merek Maison de-anya. Ia mengirimkan sampel kedua parfumnya,
berharap mereka akan terkesan dan bersedia untuk mereviewnya di platform media sosial mereka. Ia juga mulai mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam pameran parfum yang lebih besar dan lebih bergengsi di Paris, seperti Petit Fragrance edisi Paris, di mana ia bisa menjangkau pembeli dari berbagai negara dan berinteraksi langsung dengan para profesional industri. Melalui koneksi yang diperkenalkan oleh Madame Dubois, Gladys berkesempatan untuk bertemu dengan Antoine Dubois. Tidak ada hubungan keluarga dengan Madame Dubois, seorang distributor parfum independen yang memiliki reputasi baik dan jaringan distribusi yang luas di Paris dan kota-kota lain di Prancis. Antoine sangat tertarik dengan potensi Maison de-anya, terutama dengan kualitas aroma dan cerita di balik merek tersebut. Ia menawarkan kerjasama untuk membantu memasarkan dan mendistribusikan parfum Gladys ke lebih banyak butik eksklusif dan department store terpilih. Ini adalah peluang besar yang tidak bisa Gladys lewatkan. Kerjasama dengan Antoine Dubois memberikan Gladys kebebasan untuk fokus pada apa yang paling ia kuasai dan cintai, menciptakan parfum baru dan menjaga kualitas produknya. Urusan pemasaran, penjualan, dan distribusi kini ditangani oleh tim Antoine yang berpengalaman. Nuit de Force diluncurkan dengan sukses melalui jaringan distribusi Antoine dan mendapatkan sambutan yang sangat positif dari para kritikus parfum dan pelanggan. Aroma yang kuat dan memikat ini berhasil menarik perhatian segmen pasar yang berbeda dari Jardin de Lumière, memperluas daya tarik merek Maison de-anya. Dengan dua parfum yang sukses di pasaran dan jaringan distribusi yang semakin luas, nama Maison de-anya mulai dikenal dan dihormati di kalangan pecinta parfum niche di Paris. Gladys merasa semakin dekat dengan tujuannya. Ia tidak hanya ingin sukses, tetapi ia ingin menciptakan warisan, membangun merek parfum mewah yang diakui secara internasional. Ambisinya semakin membara, didorong oleh kesuksesan yang telah ia raih dan keinginan yang tak pernah padam untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia mampu mencapai puncak impiannya. Bayangan Jean-Pierre dan Sophie mungkin masih sesekali melintas di benaknya, tetapi kini bayangan itu tidak lagi menyakitkan, melainkan menjadi pemicu semangat yang lebih kuat untuk terus melangkah maju dan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi di kota cahaya yang kini telah menjadi rumahnya. Kesuksesan, Jardin de Lumière, yang lembut dan Nuit de Force, yang memikat telah menempatkan Maison de-anya pada peta parfum niche Paris. Kualitas aroma yang tak kompromi, cerita yang menyentuh hati di balik setiap kreasi, dan kemasan elegan yang dirancang oleh Lea mulai menarik perhatian media yang lebih luas. Majalah-majalah mode terkemuka seperti Vogue Paris, Elle France, dan Madame Figaro menampilkan ulasan positif tentang parfum Gladys, memuji keunikan aromanya dan visi artistiknya. Ketertarikan pada Maison de-anya meluas hingga ke industri mode. Seorang desainer muda berbakat bernama Antoine Moreau, yang koleksi-koleksinya dikenal karena perpaduan antara siluet modern dan detail feminin yang halus, menghubungi Gladys. Antoine sangat terkesan dengan filosofi Maison de-anya, yang ia lihat selaras dengan estetika desainnya. Mereka sepakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan parfum edisi terbatas yang akan diluncurkan secara eksklusif bersamaan dengan presentasi koleksi terbarunya di Paris Fashion Week, acara paling bergengsi di kalender mode internasional. Kolaborasi ini menjadi peluang emas bagi Gladys untuk memperkenalkan Maison de-anya kepada halayak yang lebih luas dan sangat berpengaruh. Ia bekerja sama secara intens dengan Antoine, menyelami visi kreatif koleksinya, memahami palet warna, tekstur kain, dan inspirasi di baliknya. Bersama-sama, mereka meracik aroma yang sempurna melengkapi estetika Antoine. Parfum edisi terbatas itu diberi nama Eclat de Soye, Kilau Sutra, sebuah aroma yang memancarkan kelembutan namun memiliki daya pikat yang subtil. Komposisinya menampilkan sentuhan elegan bunga iris Florentine yang powery dan mewah, berpadu dengan kehangatan emas putih yang sensual dan lembut, menciptakan jejak aroma yang tak terlupakan dan berkelas. Peluncuran koleksi Antoine Moreau yang menampilkan Eclat de Soye sebagai signature scan di Paris Fashion Week menjadi salah satu sorotan acara tersebut. Parfum Gladys menerima pujian dari para kritikus mode yang hadir, para buyer internasional, dan para influencer media sosial yang memadati front row. Botol Eclat de Soye
Dirancang khusus dengan sentuhan kain sutra halus yang melilit leher botol, semakin memperkuat narasi kolaborasi dan menambah daya tarik visual yang unik. Keberhasilan kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan popularitas dan prestise Maison de Agnes, tetapi juga membuka pintu untuk potensi kerjasama lain di industri mode dan gaya hidup. Permintaan untuk parfum Maison de Agnes semakin meningkat secara eksponensial, tidak hanya dari butik-butik di seluruh Prancis tetapi juga dari department store mewah dan pengecer daring internasional. Gladys menyadari bahwa untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah dan untuk memperkuat citra mereknya, ia perlu memperluas skala produksinya dan mewujudkan impiannya untuk membuka butik flagship pertamanya di Paris. Ia memimpikan sebuah ruang fisik yang akan menjadi representasi utuh dari Maison de Agnes, tempat para pelanggan bisa merasakan langsung keindahan dan keunikan aroma-aroma ciptaannya dalam atmosfer yang elegan dan intim. Setelah melalui proses pencarian lokasi yang cermat dan strategis, Gladys menemukan sebuah ruang butik yang elegan dan memiliki sejarah di distrik Saint-Honoré, jantung mode dan kemewahan Paris. Dengan bantuan seorang arsitek interior berbakat yang memahami visinya, ia merenovasi ruang itu menjadi sebuah butik yang memancarkan keanggunan yang bersahaja dan kehangatan yang mengundang, selaras dengan filosofi mereknya yang menggabungkan keindahan alami dengan kekuatan feminin. Dinding-dinding berwarna krem lembut dihiasi dengan ilustrasi botani yang halus, cahaya lembut menyoroti deretan botol parfum yang tertata rapi, dan aroma lembut Jardin de Lumière dan Nuit de Force memenuhi udara. Pembukaan butik Maison de Agnes menjadi acara yang cukup bergengsi di kalangan elit Paris. Para editor majalah mode dan kecantikan, para influencer terkemuka, para sosialita, dan para pecinta parfum niche hadir untuk merayakan pencapaian luar biasa Gladys. Butik itu tidak hanya berfungsi sebagai ruang penjualan eksklusif untuk koleksi parfumnya, tetapi juga menampilkan instalasi seni interaktif yang terinspirasi dari aroma-aroma Maison de Agnes, memberikan pengalaman multisensori yang unik bagi para pengunjung. Di tengah euforia kesuksesan dan perayaan pembukaan butiknya, Gladys menerima kabar yang tak terduga dari Risa melalui pesan singkat. Risa menulis bahwa ia dan suaminya, bersama dengan Jean-Pierre dan Sophie, akan menghadiri sebuah acara amal yang diadakan di butik mewah Le Parfum Chic di Avenue Montaigne, salah satu butik yang menjual Nuit de Force. Jantung Gladys berdebar kencang. Ini adalah kesempatan pertamanya untuk bertemu Jean-Pierre dan Sophie secara langsung setelah bertahun-tahun berlalu sejak perpisahan pahitnya. Gelombang rasa gugup bercampur dengan tekad yang membaja memenuhi hatinya. Ia tidak ingin terlihat lemah, penuh dendam, atau berusaha memamerkan kesuksesannya secara vulgar. Ia ingin mereka melihatnya sebagai wanita sukses dan percaya diri, pemilik merek parfum mewah yang dihormati di Paris, yang telah membangun imperiumnya sendiri dari nol. Ia memutuskan untuk hadir di acara amal itu. Bukan untuk konfrontasi yang dramatis, tetapi untuk menunjukkan kepada mereka, melalui kehadirannya yang anggun dan aura kesuksesan yang terpancar darinya, betapa jauh ia telah melangkah dan betapa bersinarnya ia kini. Aroma kemewahan yang melekat padanya akan menjadi pernyataan yang lebih kuat dan elegan daripada ribuan kata. Malam amal di butik Le Parfum Chic di Avenue Montaigne memancarkan kemewahan yang halus. Cahaya lembut dari lampu kristal memantul pada gaun-gaun malam yang berkilauan dan setelan jas mahal yang dikenakan para tamu. Bisikan percakapan dalam bahasa Prancis yang elegan bercampur dengan denting gelas sampanye, menciptakan suasana sosialita Paris yang khas. Gladys, mengenakan gaun hitam kutur sederhana yang memeluk siluet tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura kepercayaan diri yang tenang namun tak terbantahkan. Beberapa semprotan, Nuit de Force, di titik-titik nadinya meninggalkan jejak aroma yang kuat dan memikat setiap kali ia bergerak, menjadi penanda kehadirannya yang tak terlupakan. Ia tiba di acara tersebut dengan ditemani Antoine, yang selalu menjadi pendukung setianya, tidak hanya sebagai mitra bisnis tetapi juga sebagai teman. Suasana di dalam butik terasa hangat dan akrab, dipenuhi dengan para tamu yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sosialita, pebisnis, dan industri kreatif Paris. Gladys dengan anggun berbincang dengan beberapa kenalannya di dunia parfum dan mode, tertawa kecil mendengar lelucon seorang editor majalah,
dan bertukar pandang penuh arti dengan seorang buyer dari department store terkenal. Ia merasa diterima dan dihargai di lingkungan ini. Sebuah kontras yang tajam dengan perasaannya beberapa tahun lalu saat pertama kali menginjakan kaki di kota ini sebagai orang asing yang patah hati. Namun, di balik senyum profesional dan percakapan ringannya, mata Gladys sesekali menyapu kerumunan, tanpa sadar mencari sosok Jean-Pierre dan Sophie. Rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit kecemasan yang masih tersisa bergejolak dalam dirinya. Ia bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka saat melihatnya. Wanita yang dulu mereka tinggalkan kini berdiri tegak sebagai pemilik merek parfum yang semakin dihormati. Sekitar 1 jam setelah acara dimulai, di tengah ramainya percakapan dan tawa, Gladys melihat mereka. Jean-Pierre tampak sedikit lebih tua dari ingatannya. Garis-garis halus mulai terlihat di sudut matanya, dan rambutnya tampak sedikit menipis. Sophie, di sampingnya, berusaha tampil menawan dalam gaun merah menyala yang mencolok. Senyumnya tampak sedikit dipaksakan saat ia berbicara dengan sepasang suami istri yang Gladys kenali sebagai pemilik galeri seni kontemporer yang terkenal. Jantung Gladys berdebar sedikit lebih cepat. Ia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan memutuskan untuk menghampiri mereka. Ia berjalan dengan langkah anggun dan mantap, seolah tidak menyadari kehadiran mereka hingga ia berdiri cukup dekat untuk menyapa. Bonsoir. Sapanya dengan suara tenang, ramah, dan penuh kepercayaan diri. Jean-Pierre dan Sophie menoleh hampir bersamaan. Ekspresi terkejut yang bercampur dengan sedikit rasa tidak nyaman terpampang jelas di wajah mereka. Sophie mengerutkan kening sejenak, matanya menyipit seolah berusaha mengingat dari mana ia mengenali wanita elegan yang berdiri di hadapannya. Jean-Pierre tampak lebih pucat, matanya membulat sedikit. Gladys? Ucap Jean-Pierre dengan nada tercekat, seolah melihat hantu. Bonsoir, Jean-Pierre. Sophie, jawab Gladys dengan senyum tipis namun sopan, senyum yang tidak menunjukkan kemenangan atau dendam, melainkan pengakuan atas masa lalu yang kini jauh di belakangnya. Senang bertemu kalian di sini. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa sedikit membeku. Pasangan pemilik galeri seni itu bertukar pandang dengan rasa ingin tahu yang kentara, menyadari adanya dinamika yang tak terucapkan di antara ketiga orang ini. Apa kabar, Gladys? Tanya Jean-Pierre, berusaha memecah keheningan yang canggung, suaranya terdengar sedikit bergetar. Kabar baik, Jean-Pierre. Sangat baik malah, jawab Gladys dengan nada datar namun penuh keyakinan. Tatapannya bertemu sekejap dengan mata Jean-Pierre, mata yang dulu pernah ia cintai, sebelum beralih dengan sopan kepada Sophie. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga kalian bahagia. Ucapan selamatnya terdengar tulus, tanpa sedikit pun nada sinis atau ironi. Ia telah benar-benar melepaskan masa lalu. Sophie hanya membalas dengan senyum kecil yang tampak sedikit kaku dan terintimidasi oleh kehadiran Gladys yang begitu mempesona dan sukses. Terima kasih. Jawab Sophie singkat, matanya sesekali melirik gaun dan perhiasan sederhana namun berkelas yang dikenakan Gladys. Dengan anggun, Gladys mengalihkan perhatiannya kepada pasangan pemilik galeri seni. Senang bertemu kalian lagi, Monsieur Dubois, Madame Lauren. Saya baru saja berbincang dengan Antoine tentang pameran seni kontemporer kalian yang akan datang. Kedengarannya sangat menarik dan inovatif. Ia mulai terlibat dalam percakapan yang hangat dan antusias dengan pasangan itu, membahas tentang seni, budaya Paris, dan proyek-proyek kreatif terbaru, seolah Jean-Pierre dan Sophie tidak lagi berada di sana. Ia dengan santai menyebutkan tentang merek parfumnya, Maison d'Anya, tentang butiknya yang baru dibuka di Saint-Honoré, dan tentang kolaborasinya yang sukses dengan Antoine Moreau di Paris Fashion Week. Ia menceritakan pencapaiannya dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan, tanpa sedikit pun berusaha untuk menyombongkan diri. Jean-Pierre dan Sophie hanya bisa berdiri di sana, terdiam dan mendengarkan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mereka menyaksikan transformasi Gladys yang luar biasa, dari wanita yang dulu mereka tinggalkan di Paris dalam keadaan hancur menjadi seorang wanita sukses dan dihormati di kalangan elit kota ini. Mereka melihat pancaran kepercayaan diri dan kemandirian yang terpancar dari setiap gerak dan ucapannya.
Setelah beberapa menit berbincang dengan pasangan pemilik galeri seni, Gladys dengan sopan berpamitan. Ia menoleh sekilas kepada Jean-Pierre dan Sophie, senyumnya tetap ramah dan profesional. "Senang bertemu kalian lagi," katanya dengan nada yang sama sopannya seperti saat menyapa. "Semoga malam kalian menyenangkan." Lalu, dengan anggun, ia berbalik dan melanjutkan percakapannya dengan Antoine, yang menunggunya tidak jauh dari sana, meninggalkan Jean-Pierre dan Sophie yang terdiam di tengah keramaian, dikelilingi oleh aroma mewah, Nuit de Force, yang menguar dari tubuh Gladys. Aroma itu seolah menjadi penutup yang tak terucapkan dari pertemuan singkat namun penuh makna itu. Gladys telah menunjukkan kepada mereka, tanpa perlu kata-kata kasar atau air mata, betapa jauh ia telah melangkah dan betapa bersinarnya ia kini. Keberhasilannya adalah balas dendam yang paling elegan dan membungkam. Setelah pertemuan tak terduga dengan Jean-Pierre dan Sophie di acara amal, Gladys merasakan sebuah pergeseran yang signifikan dalam dirinya. Beban masa lalu terasa semakin ringan, dan fokusnya beralih sepenuhnya pada pertumbuhan Maison de-anya dan penciptaan aroma-aroma yang memiliki makna lebih dalam. Ia telah membuktikan kemampuannya untuk bangkit dan sukses, dan kini, ia ingin menggunakan platformnya untuk menyampaikan pesan tentang ketahanan dan harapan. Ide untuk parfum ketiga muncul dari refleksi mendalam tentang perjalanan emosionalnya. Ia telah melewati masa kepedihan dan kemarahan, menemukan kekuatan untuk membangun kembali hidupnya, dan kini, ia merasakan kedamaian yang perlahan namun pasti merayapi hatinya. Ia ingin merangkai aroma yang akan mencerminkan perjalanan ini, sebuah wewangian yang memberikan rasa nyaman, ketenangan, dan harapan akan hari esok yang lebih baik, seperti cahaya mentari pagi yang menembus kegelapan malam setelah badai mereda. Proses peracikan, Aube Tranquille, Fajar yang tenang, terasa berbeda dari dua parfum sebelumnya. Kali ini, Gladys lebih mengandalkan intuisi dan emosinya. Ia memilih aroma-aroma yang dikenal karena sifatnya yang menenangkan dan membangkitkan rasa damai. Lavender Prancis dengan kualitas terbaik dipilih karena aromanya yang segar, bersih, dan mampu meredakan stres. Chamomile Romawi ditambahkan untuk sentuhan herbal yang lembut dan efek relaksasi. Neroli, dengan aroma citrusnya yang manis dan floral, memberikan kesan cerah dan membangkitkan semangat. Sebagai base note yang memberikan kehangatan dan ketenangan spiritual, Gladys memilih sandalwood India yang halus dan lembut. Kombinasi aroma ini menciptakan harmoni yang menenangkan, seperti hembusan angin pagi yang membawa harapan baru. Peluncuran, Aube Tranquille, disambut dengan antusiasme yang tulus. Banyak pelanggan yang merasa terhubung dengan cerita di balik parfum ini, kisah tentang menemukan kedamaian setelah melewati masa-masa sulit. Aromanya yang lembut dan menenangkan menjadi favorit baru, terutama bagi mereka yang mencari parfum untuk relaksasi dan self-care. Maison de-anya kini dikenal tidak hanya karena aroma-aroma mewahnya yang unik, tetapi juga karena narasi inspiratif di balik pendirinya. Seorang wanita yang berhasil mengubah kepedihan menjadi kekuatan dan keindahan. Seiring dengan semakin dikenalnya Maison de-anya, Gladys mulai menerima undangan untuk berbicara di berbagai acara tentang kewirausahaan, pemberdayaan wanita, dan personal branding. Ia berbagi kisah pribadinya tentang bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, setelah mengalami pengkhianatan dan keterpurukan di negeri asing. Kejujuran dan ketulusannya dalam berbagi pengalaman menginspirasi banyak orang, terutama wanita yang sedang menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Kisahnya semakin memperkuat citra positif dan otentik dari merek Maison de-anya. Suatu sore yang cerah, saat Gladys sedang menata display parfum di butiknya di Saint-Honoré, seorang wanita anggun masuk dan tampak sangat tertarik dengan koleksi parfumnya. Setelah mencoba beberapa aroma dengan seksama, wanita itu bertanya kepada salah satu staf tentang pendiri Maison de-anya. Gladys menghampirinya dan memperkenalkan diri dengan senyum ramah. Wanita itu membalas senyumnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Isabelle Dubois. Tidak ada hubungan keluarga dengan Madame Dubois, mentor Gladys, seorang jurnalis lepas yang sedang menulis rangkaian artikel tentang pengusaha wanita sukses di Paris yang memiliki kisah inspiratif.
Isabelle telah mendengar tentang perjalanan Gladys dan sangat tertarik untuk mewawancarainya secara mendalam. Wawancara dengan Isabelle berlangsung selama beberapa jam di butik Gladys. Dengan hati terbuka, Gladys berbagi seluruh kisahnya. Mimpinya di Jakarta, pengkhianatan yang menghancurkan hatinya, perjuangannya yang berat di awal kedatangannya di Paris, dan bagaimana ia menemukan kembali dirinya melalui dunia parfum hingga akhirnya membangun Maison de-Agnes menjadi merek yang dihormati dan dicintai. Artikel tentang Gladys dan Maison de-Agnes diterbitkan di majalah gaya hidup ternama di Paris dan mendapatkan perhatian yang luas, semakin meningkatkan popularitas mereknya dan menginspirasi banyak pembaca. Di tengah kesibukan mengelola bisnis yang semakin sukses dan memenuhi undangan untuk berbicara di berbagai acara, Gladys merasakan kedamaian yang mendalam. Ia telah mencapai lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ia telah membangun kehidupan yang lebih indah dan bermakna. Rasa dendam telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh rasa syukur atas dukungan yang ia terima dan kebahagiaan atas apa yang telah ia capai. Aroma lembut, Aube Tranquille, seolah menjadi penanda babak baru dalam hidupnya. Babak yang dipenuhi dengan ketenangan, harapan, dan keinginan untuk terus berbagi inspirasi dengan orang lain. Ia telah menemukan cahayanya sendiri, dan kini, ia membagikannya kepada dunia melalui aroma-aroma indah dan kisahnya yang menginspirasi. Liputan media yang luas, terutama artikel di majalah mode bergengsi, membuka gerbang bagi Maison de-Agnes untuk merambah pasar internasional. Permintaan dari butik-butik mewah di kota-kota mode utama dunia seperti New York, London, Milan, dan Tokyo mulai membanjiri email Gladys dan tim distribusinya. Para pemilik butik terpesona oleh keunikan aroma parfum Gladys, cerita inspiratif di baliknya, dan kemasan elegan yang memancarkan kemewahan yang bersahaja. Gladys menyadari bahwa visinya kini melampaui batas kota Paris. Maison de-Agnes memiliki potensi untuk menjadi merek parfum mewah yang diakui dan dicintai di seluruh dunia. Untuk mewujudkan ekspansi global ini, Gladys menjalin kemitraan strategis dengan distributor internasional yang memiliki jaringan luas dan pemahaman mendalam tentang pasar parfum mewah di berbagai negara. Proses negosiasi dan penyesuaian strategi pemasaran untuk setiap wilayah membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan. Namun Gladys yakin bahwa ini adalah langkah krusial untuk membawa Maison de-Agnes ke panggung dunia. Ia juga mulai mengembangkan ide untuk meluncurkan lini produk pelengkap, seperti body lotion dengan aroma khas, Jardin de Lumière, dan Nuit de Force, lilin aromaterapi mewah dengan esensi Aube Tranquille, serta room diffusers yang akan membawa keharuman Maison de-Agnes ke dalam rumah-rumah para pelanggannya. Kesuksesan Maison de-Agnes tidak hanya memberikan dampak positif pada perkembangan bisnis Gladys, tetapi juga memperkaya kehidupan pribadinya. Di tengah kesibukannya mengelola ekspansi global mereknya, ia bertemu dengan Olivier Laurent, seorang pengusaha galeri seni kontemporer yang memiliki visi yang sejalan dengannya tentang keindahan, kreativitas, dan kekuatan narasi dalam seni. Mereka berbagi kecintaan yang mendalam pada seni dan budaya, menghabiskan waktu berjam-jam membahas pameran terbaru, filosofi estetika, dan peran seni dalam menginspirasi perubahan. Hubungan profesional mereka perlahan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dalam dan bermakna. Olivier menjadi pendukung setia Gladys. Kehadirannya yang tenang dan penuh pengertian memberikan keseimbangan dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan bisnisnya yang penuh tantangan. Di puncak kesibukannya mempersiapkan peluncuran Maison de-Agnes di pasar Amerika Utara dan Asia, Gladys menerima undangan yang membuatnya terkejut dan terharu. Ia diundang untuk menjadi salah satu pembicara utama di sebuah konferensi internasional tentang kewirausahaan wanita yang bergengsi, yang akan diadakan di Jakarta, tanah kelahirannya. Ini adalah kesempatan baginya untuk kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun membangun kehidupannya di Paris dan berbagi kisahnya tentang ketahanan, inovasi, dan keberhasilan dengan para wanita Indonesia. Kepulangan ke Jakarta membawa gelombang emosi yang kompleks bagi Gladys. Ada rasa rindu yang mendalam pada keluarganya, pada aroma rempah dan kehangatan matahari tropis yang telah lama ia tinggalkan, dan pada kenangan masa kecil yang tersimpan di sudut-sudut kota. Namun,
Ada juga sedikit kecemasan tentang bagaimana ia akan diterima setelah sekian lama hidup di negeri asing dan meraih kesuksesan di sana. Kekhawatiran itu sirna seketika saat ia disambut dengan hangat dan penuh dukungan oleh keluarga, teman-teman lama, dan ratusan wanita Indonesia yang terinspirasi oleh perjalanannya. Ia berbagi kisahnya dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati, dan menerima apresiasi yang luar biasa atas keberanian dan pencapaiannya. Saat berada di Jakarta, melalui seorang teman lama yang masih berhubungan dengan lingkaran pertemanan Jean-Pierre, Gladys secara tidak sengaja mendengar kabar tentang mantan suaminya dan Sophie. Ia mengetahui bahwa pernikahan mereka telah berakhir beberapa waktu lalu. Sophie dikabarkan telah kembali ke negara asalnya, sementara Jean-Pierre masih tinggal di Paris, menjalankan bisnisnya. Mendengar berita ini tidak menimbulkan rasa senang yang penuh kemenangan atau dendam yang terpuaskan dalam diri Gladys. Ia hanya merasakan sebuah kesadaran yang tenang bahwa setiap orang pada akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang mereka buat dalam hidup. Pengalaman kembali ke Jakarta semakin memperkuat fokus Gladys pada visi masa depannya untuk Maison de-anya. Ia ingin mengembangkan mereknya menjadi lebih dari sekadar bisnis parfum yang sukses secara komersial. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan dampak positif bagi wanita di seluruh dunia. Ia mulai memikirkan rencana untuk mendirikan sebuah yayasan yang akan mendukung wanita pengusaha, memberikan pelatihan dan mentorship di bidang kreativitas, bisnis, dan pengembangan diri, serta memberdayakan mereka untuk meraih impian mereka. Sama seperti ia telah meraih mimpinya di kota cahaya. Aroma kesuksesan, Maison de-anya, kini benar-benar menyebar ke seluruh penjuru dunia. Parfum-parfum Gladys menghiasi rak-rak butik mewah di berbagai belahan bumi, dari Fifth Avenue hingga Ginza, dan kisahnya tentang ketahanan, inovasi, dan keberanian untuk bermimpi menginspirasi jutaan orang. Ia telah membuktikan bahwa dari keterpurukan yang mendalam, seseorang dapat bangkit dengan kekuatan yang lebih besar dan meraih impian yang jauh melampaui batas imajinasi. Babak baru dalam hidup Gladys dipenuhi dengan aroma peluang yang tak terbatas, cinta yang tulus, dan keinginan yang membara untuk berbagi kesuksesannya dengan dunia, meninggalkan jejak harum inspirasi di setiap langkahnya. Dekade berlalu, dan Maison de-anya bertransformasi menjadi ikon parfum mewah yang diakui di seluruh penjuru dunia. Impian Gladys yang dulunya tampak mustahil kini telah terwujud, bahkan melampaui ekspektasinya yang paling liar. Butik-butik elegan dengan desain khas, Maison de-anya, menghiasi jalan-jalan utama di ibu kota mode global, dari Paris hingga New York, dari London hingga Milan, dan memancarkan aroma khas yang memikat para pecinta parfum dari berbagai budaya. Koleksi parfumnya yang terus berinovasi, dengan setiap aroma menceritakan kisah yang unik dan membangkitkan emosi yang mendalam, secara konsisten meraih penghargaan bergengsi di industri parfum internasional. Yayasan Anya Empowerment Foundation yang didirikan Gladys di Jakarta tumbuh pesat, memberikan dukungan finansial, pelatihan bisnis, dan program mentorship kepada ribuan wanita pengusaha muda di seluruh Indonesia, membantu mereka meraih kemandirian ekonomi dan mewujudkan impian kewirausahaan mereka. Kehidupan pribadi Gladys juga menemukan kebahagiaan yang mendalam. Ia dan Olivier menikah dalam sebuah upacara intim namun penuh cinta di sebuah château indah di luar Paris, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Mereka membangun kehidupan pernikahan yang harmonis dan saling mendukung, dengan Olivier menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi yang tak pernah lelah bagi Gladys dalam setiap langkah perjalanan bisnisnya yang penuh dinamika. Mereka berbagi kecintaan pada seni, budaya, dan perjalanan. Seringkali menghabiskan waktu bersama mengunjungi galeri seni, menghadiri konser klasik, dan menjelajahi sudut-sudut dunia yang eksotis, selalu menemukan inspirasi baru untuk karya-karya mereka. Meskipun telah mencapai puncak kesuksesan internasional, Gladys tidak pernah melupakan akarnya. Ia secara teratur kembali ke Jakarta untuk mengunjungi keluarganya, menghabiskan waktu berkualitas dengan ibunya dan saudara-saudaranya, serta mengawasi perkembangan yayasannya secara langsung, memastikan bahwa visinya untuk memberdayakan wanita Indonesia terus berjalan dengan baik. Ia juga tidak pernah berhenti berinovasi dalam dunia parfum, terus bereksperimen dengan bahan-bahan baru, terinspirasi dari berbagai perjalanannya ke seluruh dunia,
dan menciptakan aroma-aroma yang memukau dan relevan dengan perkembangan zaman. Suatu malam yang istimewa, Gladys menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara penghargaan paling bergengsi di industri parfum Paris, Les Étoiles d'Or de la Parfumerie. Ia terpilih sebagai penerima penghargaan Prix de l'Inspiration et de l'Impact, sebuah pengakuan atas kontribusinya yang signifikan terhadap industri parfum melalui kreativitasnya yang tak terbatas dan dampaknya yang positif terhadap pemberdayaan wanita melalui yayasannya. Saat memberikan pidato penerimaannya di hadapan para tokoh terkemuka industri parfum dan media, Gladys berbagi kisahnya dengan kejujuran yang menyentuh dan emosi yang tulus. Ia menceritakan tentang masa-masa sulit yang pernah ia alami di awal perjalanannya di Paris, tentang rasa kehilangan dan ketidakpastian, dan tentang bagaimana ia berhasil mengubah kepedihan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi untuk membangun Maison de-nya. Di antara para tamu undangan yang memberikan standing ovation setelah pidatonya yang menginspirasi, mata Gladys menangkap sosok yang familiar. Jean-Pierre berdiri di antara kerumunan, tampak lebih tua dengan rambut yang semakin menipis dan ekspresi wajah yang penuh dengan kesedihan. Tatapannya bertemu dengan mata Gladys, dan ada penyesalan yang mendalam terpancar dari sana. Gladys membalas tatapannya dengan senyuman tulus, tanpa sedikit pun sisa rasa dendam atau kejayaan yang sombong. Ia telah benar-benar memaafkan dan melupakan luka masa lalu. Setelah acara selesai dan para tamu mulai beranjak, Jean-Pierre memberanikan diri menghampiri Gladys. Dengan suara lirih yang penuh emosi, ia mengucapkan selamat atas kesuksesannya yang luar biasa dan meminta maaf dari lubuk hatinya atas semua rasa sakit yang pernah ia timbulkan di masa lalu. Gladys menerima permintaan maafnya dengan hati yang lapang dan tanpa beban. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak lagi terikat oleh bayang-bayang masa lalu. "Terima kasih, Jean-Pierre," kata Gladys dengan lembut, suaranya penuh kedamaian. "Semoga kamu juga menemukan kedamaian dan kebahagiaanmu sendiri." Pertemuan itu menjadi penutup yang sempurna untuk babak lama dalam hidup Gladys. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari integritas, kemampuan untuk mengatasi kesulitan, dan kebesaran hati untuk memaafkan. Maison de-nya bukan hanya sekadar merek parfum mewah yang memikat indera, tetapi juga merupakan warisan abadi tentang ketahanan semangat manusia, kekuatan inspirasi yang tak terbatas, dan kemampuan untuk mengubah kesulitan menjadi landasan untuk meraih impian yang paling tinggi. Aroma kesuksesannya kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia, sebuah bukti nyata bahwa mimpi dapat diraih, bahkan setelah mengalami keterpurukan yang paling dalam, dan bahwa keharuman sejati berasal dari hati yang telah menemukan kedamaian. Waktu terus mengalir bagaikan sungai yang tak pernah berhenti, membawa serta perubahan dan pertumbuhan bagi Maison de-nya. Merek parfum yang dulunya hanya merupakan impian seorang wanita yang patah hati di kota asing kini telah menjelma menjadi sebuah warisan abadi, diakui dan dicintai di seluruh dunia. Gladys, kini seorang wanita parubaya yang anggun dengan kebijaksanaan terpancar dari matanya, tetap menjadi sumber inspirasi dan jiwa dari Maison de-nya. Meskipun ia tidak lagi terlibat dalam setiap detail operasional bisnis, visi artistiknya dan semangat kewirausahaannya terus membimbing tim yang ia percayai. Olivier, dengan cinta dan dukungan yang tak pernah pudar, selalu setia mendampinginya, menjadi jangkar ketenangan di tengah dinamika dunia bisnis yang tak pernah berhenti bergerak. Generasi baru mulai mengambil peran penting dalam menjaga keberlangsungan Maison de-nya. Anak-anak dari para karyawan awal yang dulu dengan setia mendukung Gladys di masa-masa sulit kini telah tumbuh menjadi profesional muda yang bersemangat dan berbakat. Mereka membawa ide-ide segar, pemahaman mendalam tentang teknologi dan tren terkini, serta dedikasi untuk menjaga merek tetap relevan dan menarik bagi generasi baru pecinta parfum. Yayasan Anya Empowerment Foundation terus melebarkan sayapnya, memberikan dampak positif yang semakin luas bagi komunitas wanita pengusaha di Indonesia, memberdayakan mereka melalui program pelatihan yang komprehensif dan dukungan finansial yang berkelanjutan. Gladys menemukan kedamaian dan kepuasan yang mendalam dalam menyaksikan warisannya tumbuh dan memberikan manfaat yang nyata bagi begitu banyak orang.
Ia menikmati waktu yang berkualitas bersama Olivier, melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia untuk mencari inspirasi baru, dan menghabiskan waktu di studionya yang tenang, sesekali meracik aroma-aroma eksklusif untuk koleksi Haute Parfumerie Maison de-nya. Suatu musim semi yang indah di Paris, Gladys dan Olivier memutuskan untuk mengunjungi kembali Taman Mawar yang terletak tidak jauh dari rumah masa kecil Jean-Pierre, taman yang dulunya menjadi sumber inspirasi pertama bagi Jardin de Lumière. Taman itu masih memancarkan keindahan yang sama seperti dulu, dengan beraneka ragam mawar yang bermekaran dan menebarkan aroma yang semerbak di udara. Mereka berjalan bergandengan tangan di antara hamparan bunga, mengenang masa lalu dengan senyum lembut dan tanpa sedikit pun rasa sakit atau dendam yang tersisa. Yang ada hanyalah kedamaian dan rasa syukur yang mendalam atas perjalanan hidup yang penuh liku, namun akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan yang sejati. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang kepergian Jean-Pierre sampai ke telinga Gladys melalui seorang teman lama di Paris. Ia meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang cukup lama. Meskipun hubungan mereka telah lama berakhir dan jalan hidup mereka telah berbeda, Gladys merasakan kesedihan yang tulus atas berita tersebut. Ia mengirimkan karangan bunga mawar putih yang elegan sebagai tanda penghormatan terakhir dan mengenang sejenak masa lalu yang pernah mereka bagi. Maison de-nya terus berkembang melampaui impian awal Gladys, bertransformasi menjadi lebih dari sekadar merek parfum mewah. Merek ini kini juga dikenal karena komitmennya yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan wanita di seluruh dunia. Kisah Gladys menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang, sebuah bukti nyata bahwa ketahanan jiwa, keberanian untuk bermimpi, dan kemampuan untuk memaafkan dapat membawa seseorang menuju kesuksesan yang abadi dan bermakna. Di usia senja, Gladys sering duduk di balkon apartemennya yang menghadap ke taman kota Paris yang hijau dan asri, menghirup aroma lembut bunga-bunga yang bermekaran di bawah sinar matahari sore. Ia tersenyum mengenang perjalanannya yang luar biasa, dari seorang wanita yang patah hati dan terasing di kota asing, hingga menjadi seorang ikon inspiratif dengan merek parfum mendunia yang membawa namanya. Aroma Maison de-nya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya, sebuah aroma warisan yang akan terus menginspirasi dan memikat generasi mendatang. Kisahnya adalah bukti abadi bahwa bahkan dari kehancuran yang paling dalam, keindahan dan kekuatan yang tak lekang oleh waktu dapat tumbuh dan mewangi selamanya.